Halo para penggemar Geprovis, pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal Matchspin tahun 2023. Nomor 1. Satelit alami planet O memiliki orbit berbentuk lingkaran dan bermassa 1 kali 10 pangkat 23 kg. Planet O bermassa 1 kali 10 pangkat 25 kg. Gaya gravitasi yang dialami satelit adalah diketahui. Jika satelit telah menempuh sudut sebesar 120 derajat dari posisi semula, maka tentukan jarak AB, yaitu panjang busur AB, bila diketahui konstanta Cavendish juga diketahui. Oke, kita jawab ya. Nah, gaya gravitasi pada satelit, dia karena tarikan planet dirumuskan hukum Newton, ya, yang keempat, F sama dengan G MP ms per R kuadrat, MP massa planet, ms massa satelit, G itu konstanta Cavendish. Jadi saya bisa tulis R kuadrat sama dengan ini ya. R itu adalah jarak planet dan satelit, tidak lain adalah orbit dari satelit. Dianggap orbit satelit berbentuk lingkaran. Jadi kalau kita masukkan, G-nya masuk, MPMS masuk ya, sedangkan gayanya saya masukkan, akhirnya kita dapatkan R kuadrat 10 pangkat 16. Sehingga R-nya 10 pangkat 8 meter. Kalau R-nya sudah ketemu, kita lihat dulu ya, 120 derajat itu dalam radian berapa? 180 derajat itu sama dengan pi radian, sehingga 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Kalau 120 derajat, ya, sudut yang ditempuh 120 derajat, berarti 120 kali pi per 180 radian. Sehingga hasilnya di sini adalah 2 pi per 3 radian. Nah, kalau θ-nya sudah ketemu, panjang busur yang ditempuh dari A ke B itu adalah θ dikalikan R. Jadi θ itu 2 pi per 3, sedangkan R-nya 10 pangkat 8 meter. Hasilnya adalah 200 pi per 3 kali 10 pangkat 6 meter. Nah, ini sama aja dengan 200 pi per 3 megameter. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, suara ambulan merambat sebagai gelombang bunyi di udara dengan frekuensi 2 Hz. Ambulan itu bergerak dengan kelajuan 0,5 V, dengan V adalah kelajuan bunyi di udara. Jika pendengar diam dan ambulan bergerak mendekati pendengar, berapakah frekuensi yang didengar? Ini adalah masalah efek Doppler ya. Nah, kita jawab. Ini sumber bunyinya adalah ambulan mendekati pendengar yang diam, berarti kecepatan pendengar 0. Nah, ambulan bergerak mendekati pendengar dengan kecepatan sumber yaitu sebesar V. V itu kecepatan bunyi di udara. Ini soal yang sangat mudah. Efek Doppler mengatakan frekuensi yang didengar sama dengan V plus minus VP per V plus minus Vs kali Fs. Jadi kalau begitu, karena VP-nya di sini 0 ya, diam pendengarnya, jadi ini tinggal V saja. Sedangkan yang bawah, tanda Vs adalah minus karena ini sumber mendekati pendengar. Logikanya Fp akan membesar sehingga penyebutnya harus mengecil. Makanya di sini minus ya. Nah, oke, dikalikan dengan Fs, jadi kita masukkan saja Vs-nya setengah V. V itu kecepatan bunyi di udara. Jadi kalau begitu, ini kita hitung V per 0,5 V ya, kali 2F. Sehingga hasilnya di sini adalah frekuensi yang didengar 4F. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, sebuah tabung yang berisi gas bermassa 100 gram memiliki lubang yang memungkinkan gas keluar dari tabung. Mula-mula suhu gas dalam tabung adalah 27 derajat Celcius. Tabung dipanaskan hingga suhunya 127 derajat Celcius. Maka massa gas dalam tabung menjadi berapa? Kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini tabung gas, tapi ini ada lubangnya cukup lebar. Nah, gas di dalamnya mula-mula suhu awalnya M1, suhu awalnya ini ya, 27 Celcius ditambah 273, jadi 300 Kelvin. Suhunya harus dalam Kelvin ya, dikelvinkan. Nah, sedangkan kalau nanti dipanaskan, ini ada gas yang keluar, jadi sisa gasnya yang ada di dalam adalah M2. Ini massa gas di dalam tabung pada keadaan akhir. Suhu akhirnya adalah ini ya, T2 sama dengan 127 tambah 273, yaitu 400 Kelvin. Nah, sekarang kita cari hubungan antara massa dengan suhu dengan menggunakan persamaan keadaan gas. PV itu sama dengan nRT, P tekanan gas, P volume gas ya. Volume gas yang ada di dalam tangki yang menjadi pusat pengamatan kita. N kecil itu mol gas, R itu konstanta gas universal, sedangkan T itu suhu gas dalam Kelvin. Nah, kita uraikan mol itu adalah massa dibagi dengan mR ya. Nah, kalau saya sendirikan N kali T itu berarti sama dengan ini, mR kali PV per R. Kita tahu bahwa gasnya ini jenisnya sama, MR-nya tetap, P-nya tekanan gas sama, selalu sama dengan tekanan udara luar karena ini ada lubang yang cukup lebar. Volume gas ya segede volume wadahnya, selalu tetap, R-nya juga tetap, namanya juga konstanta ya. Jadi kalau begitu M kali T itu tetap. Oke? Tetap
atau konstan M kali T. Artinya bahwa M1T1 keadaan awal itu harus sama dengan M2T2 untuk keadaan akhir. Nah, kita masukkan aja di sini M1 100 gram, T1-nya 300, M2 kita bisa cari T2-nya 400. Akhirnya kita dapatkan bahwa M2 75 gram. Itu berarti pengurangan massa gas dalam persen delta M per M1 berarti 100 dikurangi 75, ini 100 massa awal gas ya, 75 itu ketika sudah ada yang keluar ini ya, 100 kurangi 75, berarti 100 kurangi 75 itu 25 gram adalah massa gas yang keluar, dibagi dengan 100, berarti menjadi 25 per 100 atau 25%. Jadi berkurangnya massa gas di dalam tangki itu adalah 25%. Jadi kalau begitu, yang jelas jawabannya adalah A. Oke, nomor 4. Perhatikan rangkaian resistor tidak terhingga heksagonal pada gambar di bawah. Pada jaringan resistor tak hingga ini, di antara dua titik terdekat diberi resistor yang berhambatan sama besar alias identik. Jika besar hambatan antara terminal A dan B adalah 4R, berapakah hambatan antara titik A dan C? Jadi ini yang diketahui adalah antara terminal A dan B itu 4R, berapakah hambatan antara titik A dengan C ini? Nah, ini adalah susunan hambatan jaringan tak berhingga. Ini maksudnya di sini ini terus ya, terus ada rangkaiannya heksagonal terus itu sampai tak hingga begitu ya. Jadi bukan cukup sampai di sini, tapi sampai tak hingga. Cuma kan nggak mungkin kalau digambar semuanya. Ini ada perwakilan heksagonalnya saja. Jadi perhatikan di sini ada hambatan yang identik sama semua di sini ya. Oke. Nah, andaikan A dan C ini kita hubungkan dengan tegangan ya, dan mempunyai hambatan ekivalen sebesar AC ya, RAC itu hambatan ekivalen antara A dengan C, maka GGL di sini bernilai I dikalikan RAC, di mana I itu adalah arus yang mengalir. Jadi sekali lagi di sini A dan C ini kita bisa hubungkan dengan baterai, sehingga hambatan ekivalen antara A dan C saya beri nama RAC. RAC itu berarti hubungannya E sama dengan I dikalikan RAC begitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau kita anggap bahwa titik A itu adalah lebih positif, maka otomatis arus akan menyebar dari titik A. Tapi karena ini kasus simetri, maka arus yang menyebar ini akan terbagi sama, yaitu I per 3, I per 3, I per 3, karena jumlah totalnya itu adalah I ya. Makanya terbagi sama I per 3, I per 3, I per 3. Nah, terus kemudian perhatikan sekarang kalau titik C ini dianggap titik yang lebih negatif dari yang lain, berarti arus semua disedot ke arah C seperti ini, menuju C. Karena ini kasus simetris juga, maka arusnya I per 3, I per 3, I per 3. Gitu ya. Nah, kita perlakukan seperti vektor arus ya. Ya, kita perlakukan analogi dengan vektor begitu ya. Kalau kita lihat dari A ke C, ini kalau A lebih positif, arusnya I per 3. Sedangkan kalau C-nya yang lebih negatif, itu A ke C arusnya I per 3. Sehingga arus dari A ke C itu berarti I per 3 ditambah dengan I per 3 begitu ya. Karena kita memperlakukan seperti vektor, jadi kalau begitu 2I per 3 gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita hubungkan antara titik A dan C dengan beda potensial E ini. Yang hambatan ekivalennya tadi adalah RAC gitu ya. Nah, arusnya adalah I. Kita loop, nah, satu loop tunggal ini ya, kita loop dalam rangkaian itu. Nah, kalau kita loop akan berlaku hukum satu Kirchhoff, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, sigma E-nya bagaimana? Ya, tentu saja sigma E-nya adalah, nah ini loopnya ke sana ya, secara putaran jarum jam, jadi E positif. Nah, arusnya ini 2 per 3I, arus A ke C itu, tapi melawan loop, makanya di sini min 2 per 3I dikalikan X. Ini saya misalkan hambatannya sebesar X ya. Nah, jadi kalau begitu 2 per 3I kali X sama dengan 0, sehingga saya dapatkan E-nya adalah 2 per 3I kali X. Nah, kemudian ini saya ganti I-nya dengan I kali RAC sama dengan 2 per 3I kali X, sehingga RAC ketemu 2 per 3X. Sekali lagi, X itu adalah hambatan yang identik tadi ya, saya namakan X itu. Oke, RAC sudah ketemu 2 per 3X, sekarang kita coba mencari RAB-nya.
Oke, nah sekarang saya sudah temukan RAC tadi, saya simpan ya 2/3X. Nah terus kemudian perhatikan sekarang antara A dan B ini, antara titik A dan B, umpama ini saya hubungkan dengan tegangan sebesar E, arusnya I, maka hambatan antara A dengan B, ya saya sebut aja RAB, maka memenuhi hubungan ini. E sama dengan I dikalikan dengan RAB, ya kan? Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Kalau titik A ini kita anggap titik yang lebih positif dari yang lain, berarti arus menyebar dari titik A. Nah, ini karena kasus simetris, sekali lagi bahwa ini terbagi sama arusnya, I/3, I/3, I/3 ya. Kalau jumlahkan ya I gitu kan ya. Oke, nah I/3 ini mengalir ke sini, otomatis di sini akan pecah menjadi I/6, ini I/6 ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau titik B-nya kita anggap negatif, semua harus disedot ke titik B, jadi ini I/3, 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 begitu. Nah, sekarang yang dari sini ya, dari A ke C, itu berarti harusnya A ke C I/6 ya. Ini juga I/6, karena I/6 ditambah I/6 kan jadi I/3, sepertiga I ya. Ini 1/6I jadi sepertiga I. Nah, kayak ini tadi kan sepertiga I menjadi 1/6I. Nah, kita perlakukan seperti vektor. Kalau kita lihat di sini ya, antara A dan C itu harusnya kan I/3, terus ini berapa? I/6. Kalau saya jumlahkan I/3 dengan I/6 adalah I/2 atau setengah I. Nah, sedangkan antara C dengan B ya, ini 1/6 ditambah dengan sepertiga. Nah, ini kalau saya jumlahkan setengah juga ya. Setengah. Oke, setengah I maksudnya. Oke, nah saya geser ke atas. Sekarang saya hubungkan ini ya, titik A dengan B dengan GGL baterai E harusnya I. Nah, ini hambatannya sama makan X tadi kan. Nah, A ke C itu harusnya I/2, sedangkan C ke B itu harusnya I/2 atau setengah I. Ini juga setengah I, sama ya. Terus kemudian kita loop, satu loop tunggal ini. Nah, sigma E plus sigma IR itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau begitu ini, kalau kita loop di sini min E, ya kan? Ditambah dengan I/2 kali X, ini juga I/2 kali X sama dengan 0. Jadi kalau begitu E-nya dapat I kali X, karena ini kan X ya. X kali I ini, atau I kali X. Oke, jadi kalau begitu kita masukkan aja, itu I kali RAB. Jadi kalau begitu I-nya saya coret, jadinya RAB sama dengan X. Nah, kalau RAB sudah sama dengan X, ya sudah. Berarti kalau begitu, kita sudah dapatkan ini ya. Padahal RAB itu diketahui dalam soal adalah 4R. Nah, 4R sama dengan X. Jadi kalau begitu RAC, ini saya geser ke sini ya. RAC tadi kan 2/3X ya. Nah, X-nya itu 4R. Nah, saya masukkan sini. X-nya 4R. Berarti kalau begitu RAC hasilnya adalah 8/3R. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Cukup mantap soal ini ya. Semoga bermanfaat. Physics is very easy and fun.